Halo guys, selamat pagi. Seperti biasa ini hari Senin dan ini minggu ketiga. Gua akan analisa mingguan untuk yang gold, Bitcoin dan juga GBP JPY atau juga nanti bisa GU. Ya. Oke, langsung saja guys kita lihat dulu news sepanjang minggu ke depan ini. Hari ini libur ya di Indonesia ya. Happy Waisak guys bagi yang merayakan. Dan baru ada news besok hari adalah ada CPI dan juga untuk hari Rabunya ada Euro atau Jerman dan juga ada GDP dan PPI juga ada Fed Chair Powell Speaks nanti di hari Kamis dan untuk Jumatnya ada GDP untuk Yen. Jadi ini mungkin inilah yang perlu dipantau ya, news-news ini jangan sampai ada trade sebelum rilis. Ya, dan kemudian kita hari ini akan lihat pergerakan gold seperti apa. Dimulai dari higher time frame-nya dulu ya guys ya. Ini kalau kita lihat secara weekly candle punya kemarin dia balik lagi ke range-nya. Jadi ini bisa dilihat 2 minggu dia udah sideways di ininya, di weekly candle ini kan lebar banget ya. Lebar banget. Dan di pagi hari ini nanti kita akan lihat dia ada gap down-nya lumayan panjang sekitar 500 pips. Jadi ini kemungkinan besar secara weekly punya bisa-bisa dia ke bawah dulu guys, ke daerah ini untuk dia retest. Ini kan ada demand di sini kalau dilihat dari price action-nya secara weekly punya. Ya. Ini boleh dipantau. Ya, ini bisa aja dia seperti ini guys, ya. And then dia ke atas. Apalagi dengan trade deals Amerika dengan China kan udah mulai ketemu ya titik dealsnya seperti apa maunya mereka dan juga tarifnya udah diturunin masing-masing juga ya. Jadi secara weekly seperti itu ini sangat bagus banget. Ini bisa dibilang adalah key level support ya. Ini kalau kalian lihat bahwa ini adalah berarti sekitar 32. Oke, kita tandainnya. Ini ada berapa yang oke. Ini key level support weekly. Nanti kita akan lihat ya guys ya di lower time frame-nya. Ini kita hapus dulu supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Kemudian atau gua ganti ini ya. Ini kita lihat dulu. Sama aja guys. Ada catatan pribadi juga di sini. Oke, ini aja. Ya. Ini pokoknya ini weekly punya, kalau dilihat dari weekly kemarin dia close kemungkinan besar dia akan ke bawah untuk retest lagi, paling tidak dia bikin week lagi ke bawah atau bahkan nanti dia bisa retest lebih jauh ke bawah. Nanti kalau kita lihat di daily candle ya. Yang penting ini dipantau secara weekly, ini key level support weekly yang punya. Ini kalau minggu ini dia close di bawah harga yang sudah ditandain ini berapa? Ini 3219 ya. 3238. 3238 ini secara weekly punya guys. Nah, kalau dilihat dari daily punya guys. Nah, ini daily, ini dia ada demand ya di sini ya. Ada demand di sini kalau kalian lihat. Ya, mungkin juga bisa dia nge-respect daerah sini. Ya, mungkin pagi ini bisa aja atau hari ini bisa aja dia retest sebelum dia nanti mantul ke atas ya. Ini nanti gue udah tandain, nanti detailnya di lower time frame ya. Ini gue tulis dulu demand D1 ya. Jadi ini perlu dipantau juga area ini. Ini area ini dipantau. Kalau dia break lagi ya, ini kita pelan-pelan lagi nih. Ini tadi kan key level support weekly ya. Sorry ini ya weekly dan kita lihat ini nih.
Kalau dia terus close di bawah sini, key level support lagi ini di 3219, ini lebih tajam lagi dia ke bawah, ini fix dia bakal retest sampai ke bawah sini. Ya. Untuk ini dipantau. Ini dipantau ya. Kemudian kita lihat dia di lower time frame lagi di H4, ini di daily candle ya. Ini kalian pantau ini guys, area yang 3217 ini area sekitar sini yang gue tanda ini ya. Jangan sampai miss, ini sangat-sangat penting. Kemudian kita lihat H4 seperti apa. Nah, ini dia guys. Ini kalau dilihat dari H4. Nah, ini daily demand ini disupport di H4-nya guys ya. Disupport di ini di H4-nya. Ingat tadi yang gue bilang ini key level support juga. Jadi kalau dia close di bawah sini ya 3193 ini sangat bagus. Ini bisa lanjut dia ke bawah, tetapi kalau dilihat di lower time frame di H4 ini ada terkendala dia di sini juga. Ini high key level demand. Nah, ini gue tulis di H4. High key level demand H4 ya. Ini bisa dipantau juga guys ya. Mungkin dia sebelum turun. Nah, ini kita adjust nih. Jadi kalau analisa itu seperti ini guys. Kalau dia close di bawah sini, key level support yang 3119 ini mungkin dia begini. And then baru dia turun ke target yang lebih jauh ke bawahnya. Oke. Kayak gitu guys. Nah, ini H4 nih guys. Ini H4. Nah, ini nanti ini di apa namanya ya? Ini agak sedikit membingungkan ini ya. Nanti gue jelasin lagi deh nanti ya H1-nya. Ini khusus H4 dulu. Ini keterangan ini di H1 soal. Ya, ini di H1. Kemudian kita lihat H1-nya ya guys. Ya, ini H4 tadi guys. Ya. Nah, ini catatan ini kemarin nanti terlihat di H1. Oke, dan here you go. Ya, sekarang adalah H1 kalau kita lihat dia udah gap down yang tadi gue bilang. Ini sekitar yes 600 pips. 600 pips dan kemungkinan besar mungkin akan ada retest ke atas. Nah, ini sekarangnya udah ada zona konsolnya. Ini lagi setelah dia gap down, udah ada zona konsol di sini. Kita tunggu dia, mungkin gue lebih prefer dia akan ke bawah dulu. Dan dia baru, kalau dia break atau closing candle di atas 3288, ini gue udah tulis good resist. Ini boleh dipantau untuk cari buy. Kita manfaatin buat dia ke atas ini. Retest like supply. Dan then baru dia turun ke bawah nantinya ya itu. Ini kemarin tulisan ini adalah yang hari Jumat lalu karena gue udah tunggu dia di sini dia retest, tetapi pergerakan di nilainya nggak ada, baru dia ada pergerakan di pagi hari ini. Jadi ini gue hapus ya. Nah, ini ada catatan juga, ini key level demand H4 berubah ke supply key level. Jadi ini menjadi key level guys. Bisa aja di area ke sini kalau nanti di good resist ini di break. Ya. Ini kalau ada body candle close di atas good resist ini boleh dicari buy. Ya, ini gue ulangi ya. Untuk dia kejar supply key level yang ini sekarang ini. Oke, seperti itu aja guys. Minggu ini analisanya di lower time frame. Ini kalau untuk cari buy mungkin ini lebih good lagi kalau misalnya di kembali bullish kalau dia key level resist. Ini highly key level ya. Ini highly key level resist. Jadi maksudnya kalau ini di apa namanya di higher time frame. Nah, kalau masih dia retest di daerah sini, ini masih retest wajar, kemungkinan besar dia kembali bearish. Tapi kalau dia udah close di atas highly key level resist ini fokus buy lagi. Karena ini dia ke bawah adalah ini kemarin dia kalau dia ke bawah hanya untuk liquidity grab. Ya.
Oke guys, nah kalau dilihat juga dari atas dia udah mulai ada tren turun ya. Ini di lower time frame-nya di H1. Jadi kita akan lihat seperti apa. Oke guys, dah thank you, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa belajar banyak dari analisa ini. Analisa ini bisa diterapin di pair apapun guys ya. Oke. Dan kemudian kita kembali ke Bitcoin ya. Ini Bitcoin ini. Oke, secara weekly dia udah close ya. Ini udah close strong bullish sekali nih si Bitcoin ini. Ini kalau kalian lihat ya, ini dari kemarin dia udah sejak dia close dari zona konsolidasi ini dia terus naik ke atas. Ya, dan juga minggu ini dia udah nyentuh harga tertingginya lagi 105 ya. Maksudnya bulan ini dia ini 105, ini hanya di 109.000. Nah, kemungkinan besar ini bakal bikin ATH menurut gua ya. Kalau dilihat dari closing candle weekly punya, ini secara weekly bisa aja dia retest dulu ke sini sebelum dia continuation ke atas ya. Jadi ini dia udah super bullish lagi. Kalian lihat ya guys, setelah di higher time frame-nya dia pas banget, bagus banget, dia konsisten. Habis dia bikin high, dia retest lagi. Dia belum menyentuh secara keseluruhan, tetapi paling tidak dia udah mendekati zona retestnya dia, kemudian dia balik ke atas ya. Ini fokus buy juga. Ini kalau dilihat dari weekly punya. Nah, kalau dilihat dari daily, ini daily-nya juga terkendala. Ini daily-nya bisa aja minggu ini atau beberapa hari ke depan dia pakai 2 hari lah, hari ini, besok atau Rabu. Bisa aja dia pakai untuk retest, kemudian dia nanti di sisa minggu ini baru dia hajar lagi ke atas. Karena ini daily supply harusnya ini di respect. Ya, ini harus di respect, dia turun dulu ke bawah baru nanti kembali bullish. Ini H4-nya juga, yes, H4-nya kelihatan juga guys. Ini daerah yang dia udah mulai bikin zona konsolnya mungkin nanti bisa dipantau di sini. Oh, ini ya, ini kalau dia close di bawah sini kemungkinan besar dia mengikuti analisa ini yang kita garis ya. Tapi kalau untuk sell jangan terlalu rakus, mungkin sudah dikasih 50 pips out. Kalau untuk yang buy baru boleh di hold panjang ya. Untuk yang Bitcoin seperti itu guys, dan kita lihat JJ ya. JJ. Untuk JJ sendiri ya, gua ada swing dari bawah sini guys. Ini udah berapa pips ya? Lagi running 300 pips kalau salah ya. 260 tadi udah sampai 300 pips di pagi hari karena ada gap up. Sekarang dia retest. Jadi target gua adalah di 195. Kemungkinan besar dia bakal hit ya. Apalagi dia udah kasih tanda-tanda dia udah beragresif di daily, jadi mungkin lagi ada retest untuk gap downnya ya, untuk gap upnya, jadi dia turun dulu ke bawah sebelum nanti dia lanjut. Jadi ini udah 2 minggu sebelumnya ya, gue udah kasih analisa terus. Ini kalau di break konsol ini kemudian dia akan bullish paling tidak ke supply, dan supply ini sudah diberi. Kemudian ini di daily-nya ya, di daily-nya dia close super bullish juga, apalagi cuma juga dia kembali pin bar dan hari ini diberi. Dan mungkin ini daerah teratas ini, supply teratas, mungkin dia akan kejar daerah sini ya. Gitu guys ya. Seperti itu aja untuk yang JJ. Dan kita lihat GU ya. GU ini kita lihat daily. Ya, ini GU sepertinya masih sideways panjang lumayan ya. Ini sideways-nya jangan dipantau. Tunggu aja dia keluar dari zona sideways ini. Ya, mungkin dia kemungkinan besar gue melihatnya dia akan retest ke bawah dulu sebelum dia continuation ke atas.
Kita lihat weekly-nya juga. Ya, ini masih sideways panjang, jadi ini nggak usah dilirik dulu yang secara higher time frame. Oke. Dan kita pamungkasnya adalah DXY-nya, kita lihat dia pergerakannya. Nah, ini secara weekly punya dia masih di bawah sini. Dan dia udah retest di supply ini, kemungkinan besar kalau dilihat dari closing weekly-nya mungkin akan ada penguatan ya. Apalagi dengan trade deals antara Cina udah mulai menemui titik temunya, jadi bisa aja dia kembali ke atas. Jadi ini penguatan untuk USD. Kalau USD menguat berarti ini kembali ke goalnya, pasti akan dia turun ya. Dan apa namanya, bisa juga Bitcoinnya terus naik ya. Dan seperti itu aja guys analisa sepanjang minggu ini. Kita lihat daily dulu DXY ya, kembali tidak akan retest dulu ke sini sebelum dia continuation ya. Apalagi dari The Fed dia nggak ada keputusan ya, bisa aja dia melemah lagi, turun terus ke bawah. Jadi ini hanya retest sesaat aja, mungkin beberapa hari kembali dia bearish. Thank you guys, dan salam cuan, dan hati-hati bagi kalian yang masih belum mengerti structure market, jangan terlalu over trade ya. Thank you dan bye bye, God bless you.